Gao Jie. Gao Jie. Kamu harus menyembunyikan itu. Jangan lupa menyerap minyak. Lebih banyak blush on. Rapikan rambut. Gao Jie, apakah ini model yang kamu pilih? Mereka sangat cantik. Tentu saja, terutama yang utama, dia sangat cantik. Saya memilih mereka setelah melihat semua model dari perusahaan mereka. Sifat mereka cocok dengan perhiasan hari ini. Mereka adalah jiwa dari presentasi hari ini. Runway-nya yang paling penting. Tidak boleh ada yang salah. Lihat betapa seriusnya kamu. Nasib dari grup custom order ada di tangannya. Hui. Grup Flying Gold sudah melebihi waktu. Kenapa belum selesai? Bagaimana jika itu mempengaruhi acaramu? Antonio harus pergi lebih awal. Jangan khawatir, saya akan naik sendiri. Saya akan menunjukkan bagian terpenting kepada orang yang paling penting. Presentasi terbaik. Tidak bisa terburu-buru, jadi bersabarlah. Headliner harus mengambil lebih banyak waktu. Waktu yang tersisa adalah untuk karya yang kurang penting. Mom, saya mengerti maksudmu. Siapa yang menempatkan grup custom order terakhir? Mereka bukan penutup. Mari berhenti membuang waktu semua orang. Yang ini bisa mewakili lebih baik. Benar? Manajer umum MU. Berapa lama kamu berencana untuk melebihi waktu? Akan segera selesai. Karena ada banyak bagian dari grup Flying Gold. Tapi kita perlu mempertimbangkan Rui Hua secara keseluruhan. Kita tidak bisa mengubah aturan sesuka hati. Ziun, cepatlah sedikit. Maaf, Ketua. Itu kesalahan saya karena tidak tepat waktu. Tapi tidak terlalu buruk. Grup Inlay bukan grup terakhir. Ini seharusnya tidak banyak mempengaruhi mereka. Tapi grup custom order. Aku dengar mereka sudah berusaha keras untuk mempersiapkan semuanya. Grup Inlay perlu merebut kembali waktunya. Mari kita coba menyisakan waktu yang cukup untuk setiap grup. Buat adil.
Grup Inlay juga punya banyak perhiasan. Kami hampir tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. Kami tidak punya waktu ekstra untuk disisihkan. Untuk grup custom order, bagaimana kalau begini? Kita bisa memperpanjang waktunya. Biarkan manajer umum MU yang memberitahu semua orang. Dan minta mereka menunggu sedikit lebih lama. Aku yakin hal kecil seperti ini tidak akan jadi masalah untukmu, kan? Grup Flying Gold sudah lewat waktu 10 menit. Grup Custom Order seharusnya sudah naik panggung sekarang. Kalau grup Inlay juga menunda waktunya, grup Custom Order tidak akan sempat naik panggung sama sekali. Upacara bisa langsung berakhir sekarang. Pergi lihat apakah pengantin pria sudah siap. Kita hanya bisa bersaing dengan waktu sekarang. Kita perlu memperjuangkan waktu di panggung. Oke, aku pergi. Nona Gao. Kalau kita buru-buru serahkan perhiasannya padaku. Modelnya sudah siap. Segera setelah grup Inlay selesai, kita bisa langsung naik panggung. Perhiasan utamanya ada di sini. Gao Jie pengantin pria sudah siap. Dia bisa naik panggung kapan saja. Oke. Pak koleksi baru Huisin akan tampil berikutnya. Oh, itu yang sudah kutunggu-tunggu. Selanjutnya, marilah kita sambut grup Inlay untuk mempersembahkan produk utamanya. Koleksi Huisin. Model yang akan memamerkan produknya adalah desainer utama yang luar biasa dari grup Inlay, Gao Hui. Benar, dan kemudian saat dia berbalik. Chen Pinshen, ada apa? Kenapa kamu berteriak padaku? Kenapa tidak tanya saja Gao Hui tentang apa yang dia lakukan? Dia menyuap agen model itu sehingga model utama Gao Jie akan menghilang tepat setelah dia mendapatkan perhiasannya. Jadi wakil presiden Yu, Anda terus mengatakan Anda menyukai Gao Jie dan mencintai Gao Jie. Tapi meskipun Gao Hui adalah, Anda terus membiarkannya menggunakan metode yang hina untuk mengintimidasi dan menyakiti Gao Jie. Apakah ini yang Anda maksud dengan cinta sejati? Tidak heran Gao Jie merasa tidak yakin tentang Anda. Daripada peduli padanya, Anda mungkin lebih peduli tentang jabatan Anda.
Bukan ini tampilan latar belakang untuk grup pesanan custom Anda. Saya juga tidak tahu mengapa. Waktu untuk presentasi kami terus ditunda. Sekarang semuanya berantakan. Bibi, tolong bantu saya. Apa itu? Gao Hui ingin saya tampil sebagai penutup. Saya juga berpikir, dia akan sengaja menunda dan menahannya. Dia tidak akan meninggalkan grup pesanan custom. Waktu yang cukup untuk presentasinya. Bagaimanapun, begitu jadwal ditetapkan, sangat sulit untuk mengubahnya. Bahkan jika grup emas polos bisa mempersingkat waktunya, saya pikir masih sulit untuk memberi Anda banyak bantuan. Justru sebaliknya, saya harap grup emas polos akan memperpanjang waktu 10 menit. Memperpanjang waktu. Ya, memperpanjangnya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di belakang panggung. Tapi, sebenarnya tidak masalah siapa yang tampil pertama. Tidak apa-apa, selama pelanggan kita puas. Apakah itu Gao Jie atau Gao Hui? Mereka adalah kejayaan Rui Hua, bukan? Gao Jie. Gao Jie. Apakah itu gadis itu? Ini adalah hiburan improvisasi. Pertunjukan utama adalah pertunjukan Gao Hui. Lalu perhiasan yang dia kenakan. Apakah itu akan ada dalam seri Huixin? Hui. Dia memerankan saya. Saya akan mengungkap topeng kemunafikannya sekarang. Hui. Tetap tenang dan dengarkan saya. Perayaan Rui Hua sangat penting bagi perusahaan. Semua pemasok kami dan selebriti industri perhiasan semua ada di sini. Jika kamu bertengkar dengan Gao Jie sekarang, ITU tidak akan baik untuk kita semua. Itu hanya akan membuat kita terlihat konyol, dan ketua juga akan berpikir begitu. Saya tidak bisa menerimanya. Dengarkan saja saya. Selama itu bukan akhir, kita masih punya kesempatan. Selama presentasi akhir perhiasan berasal dari koleksi Huixin, kita masih bisa menang. Seperti yang terjadi sekarang, apalagi yang bisa kita lakukan? Tapi maksudmu? Apa yang terjadi? Saya bilang, buyer can model mengambil perhiasan Gao Jie. Tapi sekarang, saya meminta perhiasannya tapi, dia memintanya kembali. Setelah memberikannya kepada saya, dia bilang dia akan memakainya sendiri. Jadi saya tidak bisa merebutnya langsung darinya. Sudah cukup, berhenti membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Ayo lakukan ini. Bawa ini ke panggung. Buyer can dia menggunakan Sensen Hui Xian untuk melamar Gao Jie. Katakan padanya. Ingat itu. Kamu sebaiknya serius tentang ini. Kamu dengar semuanya kan? Apakah kita bisa mengalahkan Flying Semuanya Gold tergantung pada pertunjukan malam ini. Pada momen kritis ini, kamu tidak akan berpihak pada mereka kan? Perhiasan yang kamu lihat di panggung sekarang berasal dari custom order grup Rui Hui kami, yang dibuat sepenuhnya dengan tangan. Tradisional, koleksi pernikahan. Setiap potongannya membawa doa terbaik dari para master pembuatnya. Gelang ini berjudul Ketekunan dalam Hidup. Inspirasinya berasal dari gelang gyuk yang rusak, yang dibawa oleh seorang pelanggan. Sang desainer mengambil bagian dari gelang aslinya, menggunakan metode tradisional filigree inlaid metal art, dan merekonstruksi separuh lainnya dari gelang tersebut. Juga disematkan bahan seperti akik dan koral, sehingga menyampaikan keindahan unik dalam penampilannya yang kontras. Sang desainer berharap, melalui reuni gelang ini, orang-orang akan tahu bahwa, meski ada pasang surut dalam perjalanan cinta, yang rusak bisa diperbaiki, tanpa pernah berpisah satu sama lain, sehingga pada akhirnya, mencapai mekar subur dari hidupmu. Kalung ini berjudul Romansa Alam, yang dikenakan oleh sang desainer, menggunakan ruby sebagai batu permata utama.
dan membuatnya menjadi luar biasa dengan enamel merah tua. Selain itu, potongan-potongan keramik halus dipilih dengan cerdik untuk menciptakan kembali lapisan bulu. Hidup namun tidak kehilangan keanggunan orientalnya. Hati setiap orang layak untuk dihargai. Setiap orang yang percaya pada cinta, pada akhirnya akan bertemu dengan orang yang rela menghadapi semua badai dan berjalan di sampingmu sampai akhir. Selain itu, Custom Order Group Rui Hua ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan visi dan inovasi mereka. Perhiasan yang paling berharga, bukanlah yang paling mahal. Menciptakan yang luar biasa melalui desain adalah esensi sejati dari kerajinan tangan. Sekarang pengantin kita sudah berpakaian rapi. Dia hanya menunggu mempelai pria untuk naik ke panggung. Tidak, ini dia. Wakil Presiden. Mengapa Yuzi ada di atas sana? Jangan khawatir. Yuzi tahu apa yang harus dilakukan. Dia akan menunjukkan cincin yang kamu desain. Aku tahu dia akan menemukan cara. Dia tidak pernah mengecewakanku sebelumnya. Apakah kamu di sini untuk menyeretku turun dari panggung? Sebelumnya kamu bertanya padaku. Antara kamu dan Gao Hui, siapa yang akan aku pilih? Jawaban apa yang ingin kamu dengar? Itu adalah kotak perhiasan Huisin. Apakah pilihan terakhirmu? Masih Huisin. Hal yang paling berharga dari sebuah desain adalah bagaimana itu mengekspresikan perasaan. Semua perasaan yang tidak bisa kuungkapkan ada di dalam cincin ini. Gao Jie, aku melihat hatimu yang murni melalui cincin ini. Izinkan aku merawatnya sepanjang hidupku. Maukah kamu? Keduanya. Gao Jie, aku serius kali ini. Bukan untuk promosi atau kampanye. Juga tidak mengikuti skrip tertulis. Bisa dibilang, ini murni berdasarkan dorongan emosional. Tapi itu hatiku yang sejati. Karena, sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku selalu menginginkanmu menjadi pengantinku.
Kupikir kamu naik ke panggung untuk memamerkan desain Gao Hui. Aku tidak menyangka itu sebenarnya. Tapi, Hei, dari mana aku berasal? Seorang pemuda berlutut dengan satu kaki. Ketika dia ingin melamar, tunjukkan kesetiaanmu. Terima kasih atas pemberitahuannya. Maukah kamu menikah denganku? Nikahi dia. Ziun, apakah kamu tahu bagaimana kedua orang ini bisa bersatu? Saya juga ingin tahu bagaimana. Yuzi, keraguanku tidak ada hubungannya dengan cinta. Aku khawatir bahwa setelah aku menerima cincin ini, hidup kita akan terjalin selamanya. Untuk berbagi kebahagiaan dan kesedihan di hari-hari baik dan buruk. Masa depan kita tidak akan semulus ini lagi. Semua ini. Apa kamu bersedia bertahan denganku? Bagian dalam cincin ini mengandung semua cinta yang kita miliki satu sama lain. Juga terukir pada hati sejati yang berharga di dalam diri kita masing-masing. Sama seperti di hutan hujan Asia Tenggara itu. Tempat kita mengalami hidup dan mati bersama. Dalam keadaan seperti itu, aku tidak meninggalkanmu atau mengkhianatimu. Dan kamu mempercayaiku tanpa syarat. Bisakah ada hal lain yang dapat memisahkan hati kita? Oleh karena itu, maukah kamu menikah denganku? Casanova, kamu boleh mencium pengantinnya. Cium. Cium pengantinnya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Hui. Ini sangat keterlaluan. Kenapa bisa jadi seperti ini? Gao Jie benar-benar sesuatu. Aku meremehkannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Gao Jie.
Aku tidak pernah menyadari betapa liciknya dia. Dia pasti sudah mengetahui bahwa aku menyukai Yuzhi. Maka dia menggoda Yuzhi. Bagaimana mungkin Yuzhi bisa tertipu olehnya? Hui. Yuzhi tidak semurni itu. Dia hanya memanfaatkanmu. Apa kamu tidak melihat itu? Tidak mungkin. Yuzhi bukan orang seperti itu. Pasti Gao Jie. Dia telah ditipu oleh Gao Jie. Aku akan membongkarnya. Aku tidak bisa membiarkan mereka bersama. Hui. Kamu harus tetap tenang. Yuzhi dan Yui telah menjebakmu. Terutama Yuzhi. Dia sudah memanfaatkan perasaanmu. Tidak mungkin. Mereka tidak akan melakukan ini. Aku tidak bisa menerima hasil ini. Aku tidak bisa menerimanya. Hui. Hui, aku tahu kamu marah. Semua orang di sini berharap mereka bahagia. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Aku selalu mengira Yuzhi adalah seseorang yang bisa memisahkan pekerjaannya dari kehidupan pribadinya. Tapi aku salah tentang dia. Kamu pikir. Jadi kamu sudah tahu tentang hubungan mereka? Begitu. Seluruh dunia tahu tentang hubungan mereka. Hanya aku yang tidak tahu. Ibu benar. Kalian semua bekerja sama untuk menipuku. Aku mengakui bahwa aku tahu tentang mereka. Aku juga mencoba menasihati mereka untuk tidak melanjutkan. Tapi aku tidak menyangka perasaan Yuzhi padanya jauh melebihi harapanku. Jadi maksudmu, mereka punya cinta sejati di antara mereka. Yuzhi bisa jatuh cinta mati-matian pada Gao Jie. Lalu bagaimana dengan aku? Menurut kalian aku ini apa? Menurut kalian aku ini apa? Aku melihat bagaimana perasaanmu terhadap Yuzhi. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya bahwa kalian tidak akan cocok. Bahkan tanpa Gao Jie, akan ada orang lain kan? Oke, jadi sekarang kamu sudah tahu. Untukmu, melepaskan seharusnya jadi pilihan yang baik. Tidak mungkin. Ini semua hanya skenario. Gao Jie tidak mungkin benar-benar mencintai Yuzhi. Aku pasti akan membuka topengnya dan merebut kembali Yuzhi. Jadi kamu sangat mencintai Yuzhi ya? Aku tidak menyangka akan menyaksikan tontonan romantis sejauh ini dari rumah. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terbawa suasana. Tolong, maafkan semanggiku. Aku sudah mendapatkan gadisku, terima kasih atas semangatmu. Tampaknya pengantin muda kita sedikit gugup. Jangan khawatir sayang. Di negaraku, ketika seorang pria tidak memperlakukan wanita dengan baik, dia kemungkinan besar akan dipukul. Jika teman muda kita di sini melakukan kesalahan, aku tahu di mana mencarinya. Aku hampir memintamu untuk hadir di pernikahan kami. Mr. Antonio, terima kasih atas doa restumu. Miss Gao, desainmu unik, memikat, dan bergaya Cina asli. Aku pasti akan memujimu. Ketika aku pulang ke semua orang, aku menantikan untuk bekerja sama denganmu lagi. Hebat, terima kasih banyak. Hei, Antonio ingin berkolaborasi dengan Rui Hua? Apa yang disukai Antonio pasti akan menjadi tren musim depan. Kita harus memesan dengan cepat. Ayo. Bagus. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Kita akan berbicara lagi. Ketua, terima kasih sudah datang. Selamat. Terima kasih. Kita akan membahas pesanan nanti. Terima kasih. Ketua Lin, kamu luar biasa. Acara perayaan tahunan Rui Hua telah menetapkan standar tinggi untuk industri Horizon. Kami di industri ini merasa terhormat dengan apa yang kamu lakukan di sini. Terima kasih sudah datang. Saya juga ingin dengan tulus mengucapkan selamat untuk pernikahan anak-anak yang akan datang. Lihatlah anak-anak ini, mereka sangat romantis. Saya dengar Antonio tidak bisa berhenti memuji desain Gao Jie dengan menantu seperti itu. Untuk sesuatu yang sangat penting. Direction you. Gao Jie sebenarnya merahasiakannya dariku. Kamu pasti sangat puas kan? Itu tentu saja. Pemimpin pria dan wanita hari ini ada di sini. Yuzhi, selamat. Terima kasih. Nenek, saya tidak memberitahu kejadian hari ini sebelumnya. Maaf. Saya akan memberitahu Anda secara detail nanti.
Ada pepatah bahwa gadis dewasa tidak bisa disimpan di rumah. Saya pikir itu sama untuk anak laki-laki juga. Kamu sudah melamar. Di depan semua orang itu. Apalagi yang bisa saya katakan? Lihat itu juga yang saya pikirkan. Kecuali selalu masuk akal. Dan pengertian. Untuk pasangan sebaik ini, apa kau tidak bisa mendukung? Terima kasih. Saya permisi dulu. Terima kasih, terima kasih. Nenek tak peduli berapa banyak orang yang menyaksikan pernikahan kami. Tetap tidak akan sebaik memiliki nenek di sini. Gao Jie, apakah keluargamu tahu tentang hubungan di antara kalian? Apa mereka setuju? Apa kau sudah memikirkan itu? Maaf ketua. Saya benar-benar terlalu khawatir. Saya merasa sedikit tidak enak badan. Bisakah saya undur diri lebih awal? Kamu sudah bekerja keras 2 hari ini. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Apa yang terjadi? Apa kamu merasa tersinggung? Oli apa yang dikatakan Museum? Tidak apa-apa. Saya sedang memikirkan pesanan. Saya masih harus berkonsultasi dengan guru Chai. Saya harus kembali lebih dulu. Makin bersama tidak akan menghabiskan banyak waktu. Ayo pergi. Gao Jie, hari ini kamu benar-benar mencuri peran sebagai pemeran utama wanita. Selamat! Tapi saya tetap harus memberimu nasihat. Apapun yang kamu dapatkan dengan tipu daya, tak akan bertahan lama. Jadi jangan senang terlalu cepat. Saya sangat setuju dengan apa yang kamu katakan. TAPI akan lebih cocok jika aku memberikanmu nasihat yang sama. Apa katamu? Guru Wu Xiaoqi. Saya menghormati Anda. Dan saya harap Anda juga akan menghormati tunanganku. Yuzhi, kamu benar-benar menjaga istrimu. Apakah kamu mengerti dia? Apakah kamu tahu seberapa banyak dia memanipulasi segalanya di belakang layar dan merancang semua skema ini? Mantra apa yang dia berikan padamu? Dia sebenarnya menipumu untuk melamarnya. Semua keputusan yang dibuat di panggung hari ini dibuat oleh saya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Gao Jie. Dan dia tidak tahu apa-apa sebelumnya. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Gao Jie. Tidak ada yang namanya tipu muslihat. Ngomong-ngomong, saya menghormati kamu. Sebagai senior di tempat kerja, saya menghargai semua saranmu. Yang terbaik adalah kamu tidak ikut campur dalam urusan pribadi dan personal. Keputusanmu sendiri? Lalu apakah kamu juga yang menghapus presentasi grup Inlay? Sebagai wakil presiden grup Inlay, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bisakah kamu menghadapi grupmu setelah melakukan itu? Bisakah kamu menghadapi Hui Hui? Gao Hui sebenarnya mengerti di hatinya lebih dari saya tentang apa yang dia lakukan. Siapa yang merencanakan untuk merusak lawannya? Ketua wanita berkata, kita semua harus bersatu untuk bekerja sama. Dalam Rui Hua, jika ketua wanita menjadi apa yang dia lakukan? Saya khawatir tidak akan mudah untuk menanganinya. Saya sedang membersihkan kekacauannya. Bahkan jika Hui Hui melakukan sesuatu, itu semua untuk kepentingan grup Inlay. Yuzi, jangan terhipnotis oleh perasaan pribadimu. Apakah kamu tidak ingin karirmu lagi? Apakah kamu juga ingin meninggalkan proyek kolaborasi antara Rui Hua dan Cilian? Kolaborasi antara Rui Hua dan Cilian adalah usaha patungan antara dua mitra yang bersedia. Tapi belakangan ini, Cilian sepertinya memperlakukan Rui Hua sebagai ruang pelatihan Gao Hui. Semua sumber daya yang awalnya Anda janjikan masih belum terwujud. Saya tidak benar-benar melihat kesungguhan Anda dalam proyek ini. Apa maksud Anda dengan itu? Sangat sederhana. Yu Yi dan saya sangat menghargai kolaborasi Anda, dan kami sangat ingin bekerja dengan Anda, dan kami tidak melewatkan dukungan apapun yang kami janjikan sebelumnya. Kami tidak akan mengakhiri kontrak sendiri. Tapi jika Anda pikir ada yang lebih baik, platform untuk Anda berkolaborasi, selain Rui Hua, kami tidak akan menghentikan Anda. Sebagai apakah kepala desainer kami masih akan menjadi Gao Hui? Itu terserah Anda dan Gao Hui. Anda sudah kehilangan akal. Oh ya. Di luar pekerjaan, aku menikmati hak penuh atas kebebasan pribadi. Jadi saya harap Anda tidak akan ikut campur. Ayo pergi.
Mengapa Anda membawa saya ke tempat yang jauh ini? Itu terlalu sembrono sebagai proposal tadi. Bagaimana kita bisa melakukannya tanpa bunga? Tapi aku tidak tahu. Di mana membelai 999毛 Di 啊？ tengah malam seperti ini. Jadi saya meminta yang Kai untuk menyiapkan kembang api sebagai Mereka gantinya. Hanya bisa melakukannya di sini. Semoga Anda menyukainya. Kembang api? Tiga, dua, satu. Ini yang paling megah dan paling indah dari semua bunga. Sebelum kamu muncul, hidupku sederhana dan biasa saja. Karena bertemu denganmu, semuanya menjadi seru. Terima kasih. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Tahukah kamu, kenapa aku suka panjat tebing? Selain mencari keseruan, juga karena selalu ada pemandangan yang bisa membuatku berhenti sejenak. Tapi sejak aku bertemu denganmu, sekarang aku punya alasan untuk kembali. Sejauh apapun aku pergi. Karena dimanapun kamu berada, di sanalah rumahku. Janji padaku, apapun yang terjadi antara kita, kamu harus percaya. Cintaku padamu, itu tulus. Keinginanku untuk bersamamu juga nyata. Keinginanku untuk menghabiskan setiap hari bersamamu juga nyata. Ada apa? Kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Oke. Selama cinta antara kita, itu tulus. Tak ada yang lain yang penting. Yuzhi, mulai saat ini, aku akan meninggalkan segalanya dan mencintaimu dengan tulus. Keluarkan. Lanjutkan bermain. Pukul itu. Yang itu. Sedikit meleset. Malam ini minum sesukamu.
Aku yang traktir. Kamu yang bayar? Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Ini minumlah untuk bersulang. Bersulang, bersulang. Siapa kamu? Dia temanku. Temanmu siapa? Pembohong. Tidakkah kamu dengar? Dia tidak mengenalmu. Mengapa kamu berpura-pura? Dengar baik-baik. Sebelum aku marah. Pergilah dari sini sekarang. Adik kecil aku akan mengajakmu minum. Ayo minum. Lepaskan dia. Kamu. Kamu pikir aku siapa? Kamu tidak bisa menyuruhku. Kamu adalah junior yang paling aku pedulikan. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatmu bertingkah konyol seperti ini. Ada begitu banyak orang di sekolah itu. Apakah kamu akan mengawasi semua orang? Kamu berbeda dari yang lain. Beda bagaimana? Kalau aku mudah dimanfaatkan? Kamu mendekatiku. Apakah karena aku adalah putri Wu Xiaoqi? Benar. Itu jujur. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Selamat siang, nomor yang Anda hubungi. Untuk sementara, tidak dapat dihubungi. Selamat siang, nomor yang Anda hubungi. Hui hui. Hai. Mengapa kamu baru kembali? Aku tidak bisa menghubungi nomor hui hui. Mungkin ada di tasnya. Dan dia tidak mendengarnya. Dia sudah dewasa. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Tentu saja kamu tidak khawatir. Putri sulungmu itu mencuri pria yang disukai hui hui. Di acara perayaan Rui Hua hari ini, dia melamar. Itu benar-benar memalukan bagi hui hui. Mungkin kamu harus membeli hadiah besar untuk memberi selamat kepada mereka. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Little Ji harus bekerja dan merawat ibunya. Bagaimana dia bisa punya energi untuk bertengkar dengan Hui Hui? Bisakah kita hidup dengan damai? Mengapa kamu terus membahasnya? Apakah aku yang terus membahasnya? Gao Hai, dia yang tidak membiarkan kita hidup dengan damai sekarang. Pergi dan periksa sendiri. Apakah ada orang di lingkaran perhiasan yang tidak tahu tentang dia menggoda Yuzi dari Rui Hua? Little J. Kamu hanya punya Little J ini di hatimu. Hui Hui terluka olehnya. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali tentang itu? Pasti ada kesalahpahaman. Little J tidak seperti itu. Kesalahpahaman apa? Pergi saja tanya putri baikmu. Apakah dia berani mengakuinya? Master Chai, saya tidak mengharapkan semua pesanan ini sebenarnya melebihi harapan kami. Bahkan setelah memeriksanya kembali. Sekarang, saya akhirnya bisa memberitahu istri saya. Hasil yang lebih memuaskan. Gao Jie. Ini Yuzhi. Baru saja melamarmu. Semalam. Mengapa kamu tidak tinggal bersamanya? Tapi kembali bekerja lembur denganku. Sikap kerja merpacet Daikuji. Denganmu. Di grup pesanan khusus. Seperti. Kita memenangkan lotre. Tidak sama sekali. Selama hari-hari ini aku belajar darimu. Aku yang benar-benar mendapatkan manfaat besar. Kamu sedang apa? Aku rindu kamu. Mau sarapan bareng? Jangan bercanda. Aku masih memverifikasi pesanan di hotel. Ini hampir selesai. Tapi lebih baik kamu tidak datang, mengganggu aku saat kerja. Aku tidak sebodoh itu. Mengganggu kamu saat kerja. Aku lebih suka, kamu cepat selesai. Supaya kamu bisa segera pindah kembali. Itu aku tidak tahu. Mungkin, aku akan sibuk dan sudah gelap lagi. Dan kemudian tergantung.
Mungkin, aku akan menginap saja. Sebagai tuan rumah, aku secara resmi memberitahu Nona Gao. Kalau kamu tidak segera pindah kembali, aku akan menyewakan kamarmu ke orang lain. Pada saat itu kamu harus bersabar tinggal di kamarku. Baiklah, aku akan pulang malam ini. Oke. Sampai jumpa malam ini. Bibi. Silakan duduk. Ceritakan saja padaku. Apa yang terjadi denganmu dan Yuzhi? Maaf, Bibi. Aku seharusnya tidak menyembunyikan ini darimu. Jadi itu benar. Kamu sudah bersama Yuzhi sejak lama. Putus. Piruskan hubungan dengan dia sekarang juga. Jangan kamu bicara tentang pernikahan. Bibi, Yuzhi benar-benar mencintaiku. Benar-benar mencintai? Aku beritahu kamu, bukan pertama kalinya aku mendengar kalimat ini. Bisakah kamu yakin? Apakah cinta ini tidak akan pernah pudar? Aku percaya padanya. Selain itu, aku juga mencintainya. Dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Tahukah kamu tentang hubunganku dengan Yuzhi? Pada awalnya, aku tidak tahu. Ketika aku mengetahuinya sudah terlambat bagiku untuk melupakan. Aku tidak punya anak, dan aku selalu melihatmu sebagai putriku yang sebenarnya. Apakah seorang ibu akan tidak bahagia ketika putri kecilnya menemukan seseorang yang dicintainya? Tapi kamu seharusnya tidak. Bersama Yuzhi, di antara semua orang di dunia ini, kebencian kita tidak akan pernah terselesaikan dalam hidup ini. Dan kamu tahu itu. Aku benar-benar tidak tahu bahwa suatu hari kamu akan melakukan ini padaku. Maaf tante. Jangan minta maaf padaku. Katakan pada dirimu sendiri. Kamu tahu persis. Seperti APA, Yu Guanghua seperti apa seorang ayah dia. Apakah kamu pikir dia bisa membesarkan anaknya dengan baik? Kamu sedang jatuh cinta sekarang. Jadi bagimu, tidak ada yang penting. Tapi ketika kamu sudah menikah, hal-hal yang merugikan akan datang padamu. Bahkan kamu akan dirugikan seumur hidup. Kamu akan seperti aku. Percayalah padaku, jika kakekmu bisa tahu ini, dia tidak akan pernah setuju dengan pernikahanmu dengan Yuzhi. Dengarkan saja aku, masih belum terlambat untuk membatalkannya. Maaf tante. Tapi Yuzhi sudah melakukan cukup untukku. Hubungan ini layak untuk aku pertahankan. Bahkan jika suatu hari aku akan terluka, aku takkan pernah menyesal. Karena dia pantas mendapatkannya. Aku adalah tantemu. Mungkinkah aku menginginkan hal buruk untukmu? Ketika hari itu tiba, di mana kamu menderita, aku beritahu kamu, jangan pernah datang padaku. Tante? Hai. Ada apa? Kamu terlihat tidak baik-baik saja. Gao Hui. Dia menyusahkanmu semalam. Tidak. Wajahmu mengatakan sebaliknya. Itu hanya sifat Gao Hui. Seperti semua orang di dunia harus memanjakannya. Yusi. Apakah kamu masih memiliki akal sehat? Dengan Gao Hui, kita harus memiliki bahan untuk menahan Mu Ziun. Kamu tahu lebih dari siapapun bagaimana dia memperlakukanmu. Di antara semua orang kamu seharusnya yang terakhir untuk mengatakan hal tentangnya. Kamu berpihak pada Gao Hui. Kamu tahu Gao Hui punya perasaan padamu. Dan kamu masih melamar Gao Jie. Di depan banyak orang. Kamu melukai muka Hui. Serta membuat Wu Xiaoqi tidak senang. Kami bekerja sangat keras dan menghabiskan banyak waktu pada mereka berdua. Sekarang semuanya sia-sia. Sai Pa Yang akan merancang karya tim Inlay. Tapi bagaimana dua orang bisa bersama tanpa perasaan? Ini baik untuknya. Untuk membuatnya tahu
dan menyerah. Dan tentang desain. Kak, jujur saja. Siapa yang lebih potensial antara Gao Jie dan Gao Hui? Maksudmu? Untuk Gao Jie, kamu rela meninggalkan Cilian untuk mengangkat desainer tak dikenal. Aku percaya pada mataku. Konyol. Reputasi Cilian sekarang telah menghabiskan waktu usia Oci puluhan tahun. Sekarang kita menghabiskan semuanya pada seorang pemula. Siapa yang bisa menjamin dalam waktu singkat dia bisa menghasilkan karya hebat? Hal yang begitu mudah. Kamu masih belum mengerti. Kurasa kamu dibutakan oleh perasaan. Kamulah yang dibutakan oleh perasaan. Sejak Gao Hui datang ke perusahaan, semua cara dia menangani hal-hal telah membuktikan bahwa dia tidak cocok dengan kita. Bertentangan dengan pabrik dan pemasaran palsu. Semua idenya mengatakan bahwa dia tidak cocok dengan Rui Hua. Kak, aku tahu. Bagaimana perasaanmu padanya? Mungkin kamu seharusnya bicara dengannya. Dan kalian berdua mungkin. Oke, aku tidak di sini untuk membicarakan urusan denganmu. Aku hanya berharap kamu bisa melihat gambaran besar. Dan mulai sekarang, karena kamu telah memilih Gao Jie, jangan pernah kamu main-main dengan Gao Hui lagi. Selain itu, kerjasama dengan Cilian tidak bisa dihentikan karena hari ini. Dan sikapku terhadap Gao Hui sangat jelas. Jika kamu masih tidak berpikir, sudahlah cukup. Aku akan bicara padanya untuk terakhir kalinya. Kamu dan aku bisa memisahkan perasaan pribadi dari pekerjaan. Aku tidak ingin kita terpisah. Karena dia. Aku mengundangmu ke sini hari ini. Bersedia untuk minta maaf. Pada kamu. Tidak perlu. Kamu tidak pernah bilang, kalau kamu suka aku. Selalu saja perasaan satu sisi. Ini airmu. Tapi aku tetap harus minta maaf. Karena hal ini mungkin telah menyakitimu. Tapi bukan itu yang aku maksud. Perasaan tidak bisa dikendalikan. Aku harap kita masih bisa menjadi mitra bisnis. Permintaan maafmu yang katanya, seperti bos yang memecat karyawan, seperti hanya urusan bisnis. Kamu bilang kamu minta maaf, tapi di pikiranmu, kamu sudah berharap orang itu pergi. Aku tidak bermaksud begitu. Apakah aku masih punya kesempatan? Kesempatan untuk langsung bersaing dengan Gao Jie. Aku hanya mencoba, serius mencintai seseorang, tanpa menahan diri, dengan sepenuh hatiku. Sudah berapa lama kamu kenal Gao Jie? Apakah kamu bahkan tahu tentang dia? Mungkin setelah beberapa waktu, ketika kamu sudah tenang, kamu akan menyadari kalau kamu tidak cocok satu sama lain. Perasaan kami berawal dari hutan hujan Asia Tenggara. Aku ada di sana untuk mencari rubi darah merpati kelas atas. Tapi kemudian aku sadar, aku ada di sana untuk bertemu dengannya. Hubungan kami telah diuji oleh hidup dan mati. Jadi waktu tidak bisa memisahkan kita. Suara, seperti dongeng. Itu kamu dan saudaramu, yang datang padaku, berjanji, bahwa kita akan menciptakan masa depan Huisin, memegang rubi darah merpati di tanganmu. Jadi sekarang kamu bilang padaku, bahwa kamu hanya menipuku. Aku sangat berharap Rui Hua bisa bekerja sama erat dengan Cilian, untuk situasi yang saling menguntungkan. Tapi ibumu memiliki pemikirannya sendiri. Dia selalu memperlakukan Cilian dan Rui Hua secara terpisah. Tentang hal ini, sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. TAPI janji janjiku untuk Quixen tidak pernah berubah. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membangun merek ini. Akulah yang membuat Huisin. Sekarang apakah kamu akan menyerah pada Huisin? Untuk Gao Jie. Gaya desainmu sangat berbeda dari Gao Jie. Tidak ada yang namanya penggantian. Kalian berdua adalah desainer hebat. Kalian berdua akan berkontribusi banyak pada bisnis perhiasan Tiongkok. Gao Hui. Aku harap kamu bisa mengesampingkan perasaan pribadi. Dan kita masih bisa menjadi mitra bisnis. Kita masih bisa bekerja sama dalam bisnis. Gambaran yang begitu hebat. Memberiku gelar besar. Mitra bisnis. Apakah aku benar-benar keluar? Gao Jie sangat baik. Dalam semalam,
Dia sekarang setara denganku dalam desain, membuat orang yang kucintai, adik iparku di masa depan. Adik ipar apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu tahu? Ibu. Aku bilangnya pada lamaran Yuzhi. Aku suka Yu. Aku tahu itu. Ibu, aku tahu kamu akan mendukungku. Tapi, Bibi tidak suka Yuzhi. Dia bahkan sangat membencinya. Aku tidak ingin membuatnya kesal. Yu selalu kesal. Jika kamu benar-benar akan bersama Yuzhi, dengarkan ayahmu. Jangan menggunakan pernikahanmu sebagai balas dendam pada kakakmu. Kamu akan menyesal. Apa ini yang dikatakan Wu Xiaoqi dan Gao Hui? Kepadamu? Atau apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku bersama Yuzhi adalah mengganggu Gao Hui, mencuri pacarnya? Aku tidak bermaksud begitu. Tenang saja. Aku suka Yuzhi. Itu tidak ada hubungannya dengan Gao Hui. Kamu tidak cukup penting bagiku untuk mengorbankan kebahagiaan sisa hidupku untuk membalas dendam. Aku hanya khawatir padamu. Sudahlah. Sekarang kita sudah jelas. Kamu bisa pergi. Jia. Seberapapun kamu menyukai Yuzhi, aku tidak setuju kamu bersamanya. Siapa kamu untuk tidak setuju? Hanya karena Gao Hui menyukainya? Kamu salah paham padaku. Aku tidak tahu sudah berapa lama kamu bersama Yuzhi. Tapi sejak aku kembali ke negara ini, dia sudah dalam hubungan dengan Hui. Artinya, dia adalah playboy yang selingkuh darimu. Bagaimana kamu bisa menikah dengan orang seperti itu? Sudahlah. Tidak setiap pria seperti kamu. Jadi, kamu dan dia punya ayah yang sama. Meskipun aku merasa malu karena punya kakak perempuan seperti itu. Tapi itu kenyataan. Dulu, ayahku meninggalkan mereka. Jadi mereka membenci kami. Sejak kami datang ke Ruihua, dia selalu mengincarku. Dia mendekatimu hanya karena kamu adalah orang yang kusukai. Yuzhi. Berhenti tertipu oleh Gao Jie. Dia bukan. Saya apa yang kamu katakan? Mengapa dia menyembunyikannya darimu? Mengapa dia tidak memberitahumu tentang hubungannya dengan keluargaku? Karena dia tidak bisa. Tentu saja dia tidak bisa. Dia tidak bisa mengaku padamu bahwa dia bersamamu hanya untuk balas dendam padaku. Bagaimana dia bisa memberitahumu ini? Gao Jie di matamu hanyalah siapa yang dia pura-pura. Yuzhi. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar mengenal Gao Jie? Bibi. Yo, Lihat, Cantik. Lihat Bibi. Lihat apa yang kubawa untukmu. marshmallow. Manis. Dan tidak baik untuk kesehatan. Aku akan melakukan trik sulap untukmu. Oke. Lihat. Lihat. Apakah ini semua marshmallow? Benar. Tapi jika ketiga ini mendekat, ketiga itu, ini akan seperti ini. Menang. Bingo menghilang. Mereka menghilang. Berikan padaku. Ini. Marshmallow. Lagi. Menang. Bingo menghilang.
Kenapa? Apakah kamu sedang bad mood? Aku bertemu dengan Gao Hui. Dia bercerita tentang kalian. Dan hubungan kalian. Apakah kamu punya sesuatu untuk kuceritakan? Gao Hui dan aku adalah saudara kandung. Wu Xiaoqi ikut campur dalam keluargaku, membuat ibuku menderita dari sisi keluarga dan bisnis. Dan menjadi seperti ini. Datang ke Ruihua. Aku memang punya niat untuk bersaing dengan Gao Hui. Aku ingin mengalahkannya dengan kemampuanku. Dan ibuku kehilangan kemampuan untuk mendesain. Hal-hal yang tidak bisa dia lakukan sekarang. Aku akan melakukannya untuknya. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Ketika aku tahu tentang hubunganku dengan Gao Hui, kamu sudah menjadi mitra bisnis. Bagaimana mungkin aku menceritakan ini padamu? Jika aku memberitahumu, apakah kamu akan memutuskan hubungan dengan Gao Hui dan Cilian? Dengan berjalannya waktu, semakin sulit bagiku untuk menjelaskan semua ini padamu. Aku takut kamu akan salah paham padaku. Kamu memberitahuku sekarang. Apakah kamu pikir aku tidak akan salah paham sekarang? Kamu bilang niatmu datang ke perusahaan adalah untuk bersaing dengannya. Jadi apakah niatmu bersamaku juga begitu? Untuk bersaing dengannya. Yuzi, aku tidak peduli apa yang Gao Hui katakan padamu. Aku tidak akan pernah menggunakan pernikahanku untuk menipumu. Aku mengatakannya pada lamaranmu karena aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Apa kamu serius? Kamu bisa percaya padaku atau tidak? Aku sudah mengatakan semua yang aku bisa. Aku percaya padamu. Karena kamu tidak akan sebodoh itu untuk mengorbankan kebahagiaan seumur hidupmu. Apa kamu benar-benar tidak keberatan? Aku menyembunyikan sesuatu darimu. Aku keberatan dan aku marah. TAPI. Aku bisa mengerti. Setiap orang memiliki sesuatu yang tidak ingin mereka katakan. Seperti hubunganku dengan MU Ziun. Aku tidak hanya menceritakannya kepada siapapun. Aku tidak menyalahkanmu karena menyembunyikannya darimu. Aku yang ceroboh. Bekerja dengan orang-orang yang menyakiti ibumu. Pasti sangat sulit bagimu. Aku seharusnya mengetahuinya lebih awal. Aku adalah tunanganmu sekarang. Tidak peduli seberapa sulit hidup ini, kita akan menghadapinya bersama. Aku berjanji padamu. Aku akan menurunkan semua pertahananku untuk bersamamu dengan tidak ada yang lain selain hatiku yang tulus. Kalau begitu mari kita buat kesepakatan bahwa mulai sekarang kita tidak menyembunyikan rahasia apapun dari satu sama lain, oke? Aku menang. Kamu tidak bicara padaku. Aku akan mencari si kecil. Siapa si kecil itu? Di sana. Kita akan ke sana nanti ya. Aku akan tunjukkan level berikutnya. Lihat. Benar.
Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu mabuk sekali? Tinggalkan aku sendiri. Jangan marah padaku ya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tidak bisa mengerti kamu. Kamu membuatku takut. Ini. Aku mendesain 2 cincin pernikahan untuk kita. Terinspirasi dari pohon kehidupan. Berharap cinta kita bisa berkembang seperti pohon itu. Setiap orang bisa bilang dia percaya pada cinta. Saling percaya. Kamu yang paling penting bagiku, Yuzhi. Jangan saling menyakiti. Aku janji akan berdiskusi denganmu. Apapun yang terjadi di masa depan. Bisakah kamu memaafkanku? Kamu selalu menggunakan kata-kata manis ini untuk menghiburku. Kamu tahu aku akan memaafkanmu. Tapi aku harus bertanya padamu. Jika. Maksudku jika. Pekerja lain tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu akan memilihku? Tidak peduli semua alasanmu. Bahkan jika yang lain tidak setuju. Apakah aku satu-satunya dan pilihan pertamamu? Aku bilang aku menanggung terlalu banyak. Terkadang aku harus membuat pilihan. Tapi semua itu bukan alasan setelah aku bertemu denganmu. Kamu bukan pilihan. Tolong jangan melihatku seperti itu. Aku tahu kamu sedang merayu. Tapi aku suka. Tidak akan bosan mendengarnya. Aku berharap bisa mendengarnya lebih banyak. Pria yang memilih cincin. Tapi tunanganku sudah melakukannya. Aku akan malu. Berikan aku kesempatan. Aku ingin mendesain cincin kita sendiri. Satu-satunya dan yang pertama. Supaya kamu terikat. Bagaimana aku ingin diikat olehmu.
Sungguh. Jangan tinggalkan aku.